Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dan saya banggakan ini ada Bapak Kyai Habib Hairisa selaku Ketua Pondok Pesantren Akhlak Sabila. Juga yang saya banggakan ada para asatidz dan para muslimah yang semoga senantiasa Allah memberikan curahan kasih sayang. Dan juga di sini ada para pejuang sejati. Insya Allah lillah kalimatillah fisabilillah dan Allah, yakni anak-anakku baik dari santriwan santriwati SMP dan SMA Akhlak Sabila yang saya cintai dan saya sayang. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah pada sore hari ini kita bersama-sama memanjatkan rasa puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat kembali bersama-sama berkumpul untuk melanjutkan perjalanan dalam rangka mencari ilmu atau juga mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu yang pertama kami mengucapkan baik kepada para muslimah asatidah dan juga para santriwan santriwati sore hari ini, kami atas nama Pondok Pesantren Yayasan menyampaikan ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kembali bersama-sama. Kita akan bersama-sama untuk melanjutkan perjalanan kita menuju cita-cita yang kita inginkan. Salawat dan salam marilah kita limpahkan pada junjungan kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari ini pula perlu kami sampaikan ucapan terima kasih, syukron katsiron, jazakumullah khairan katsiron. Yang pertama kepada Bapak Kyai Habib yang selalu tidak pernah berhenti untuk berpikir, tidak pernah berhenti untuk selalu sharing terkait dengan proses perjalanan pondok pesantren ini. Karena itu semoga Pak Kyai Habib ini tidak merasa lemes, tapi penuh dengan optimis, jangan pesimis bahwa kami santri Pondok Pesantren Akhlak Sabila adalah mereka yang insya Allah akan mampu berkompetisi di mana saja berada untuk meraih cita-cita hidupnya. Juga ucapan terima kasih berikutnya untuk para musibah. Saya tadi mendengar subhanallah, alhamdulillah, tabarakallah dari laporan Ustazah Alfa Hasanah MPD menyampaikan bahwa beliau memiliki tanggung jawab moral yang besar sehubungan dengan tugas sebagai pendidik sekaligus sebagai muslim yang 24 jam bersama-sama dengan kalian semuanya. Yang disampaikan itu adalah oleh Ustazah Alfa. Saya ucapkan terima kasih Ustazah, juga semua teman-teman yang mendampingi anak-anak pada saat liburan walaupun tidak dalam satu tempat dan ini merupakan sebuah prestasi bagi para muslim-muslimah
Walaupun di tengah-tengah anak-anak sedang berlibur, tapi tetap tanggung jawab ya, mereka tetap laksanakan. Bagi saya ini adalah memberikan kepada teman-teman itu apresiasi yang setinggi-tingginya. Apa yang sudah dilakukan oleh para musibah untuk melakukan mengontrol, mengevaluasi ya, atau juga menyapa dan seterusnya. Ini mudah-mudahan insya Allah itu tidak tidur, Allah itu tidak ngantuk. Pasti Allah akan berikan balasan buat para mujahid, para pejuang, para musib dan musibah. Kemudian juga hari ini saya menyampaikan juga ucapan terima kasih kepada anak-anakku semuanya ya, di mana ya saya ucapkan terima kasih anak-anakku kemarin sudah hadir datang silaturahmi. Para orang tua menitipkan selain kepada Ustaz juga khusus kepada Umi, karena orang tua menganggap bahwa Umi ya termasuk di sini orang-orang yang paling tua dan yang dituakan dan memang sudah tua. Oleh karena itu wajar kalau orang tua itu datang, kemudian mereka menitipkan titip anak saya. Ya. Disitulah Umi merasa ya apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para orang tua, mama, ayah, bunda yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada anak-anaknya, yang ingin anak-anaknya itu benar-benar jadi anak-anak yang diharapkan, anak-anak yang qurratu a'yun, anak-anak yang menjadikan kebanggaan ya untuk para orang tuanya. Maka salah satunya ada tanggung jawabnya menitipkan anaknya kepada orang tuanya, juga kepada asatidah. Ucapkan terima kasih bimbingan dari para asatidah. Hampir anak-anak orang tua datang, dan itu saya merasa seperti orang tua dengan saya itu adalah saudara keluarga yang sangat dekat. Saya ingin mendengar orang tua, mama, ayah, gimana Ananda di sana? Senangkah ketika anak-anak berada di rumah? Sebagian mengatakan senang, bahkan sebagian banyak yang nangis depan saya. Umi, ya Allah, gak nyangka anak saya bisa ya, apa yang saya tadinya saya itu tidak melakukan, apalagi tahajud. Sekarang saya karena melihat anak saya itu minta dibangunin, anak saya sampai ditawarin makan apa ya, sahur kadang-kadang ya terserah aja. Tapi saya itu sama anak namanya, ya Allah, anak saya ini mau berpuasa sunnah, apalagi di bulan Rajab katanya. Dia nangis. Ada lagi orang tua, Umi, alhamdulillah Umi, ya Allah, gak nyangka anak saya sudah di SMA, tapi anak saya Masya Allah katanya, saya tengok lagi sholat, saya tengok lagi malam lagi baca Al-Quran dan seterusnya. Bahkan anak saya katanya jadi imam di masjid, pada keenakan jamaahnya. Nah, ini mereka sangat saya bangga sekali punya anak di Akmal Sabila. Suara-suara hati itulah yang membuat Umi optimis. Apa yang Umi doakan ketika berada di Raudhah di Multazam, ya Umi, ya Allah, jadikan para santri ya, baik di SMP, SMA, SIMah, mereka soleh ya Allah. Kesolehannya bukan hanya berada di pondok ya Allah, tapi ketika di rumah mereka menjadi anak yang soleh ya Allah. Umi selalu berdoa seperti itu. Alhamdulillah ada respon-respon yang positif yang kami terima dari para orang tua. Dan untuk itu hari ini Umi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Ananda yang tidak membuat kesal, tidak membuat marah ayah dan bunda, bahkan menyenangkan dan berbahagia untuk ayah bunda. Hari ini Umi menyampaikan terima kasih kakak. Kakak sudah menyelamatkan diri kakak. Kakak sudah membanggakan pesantren yang pondok yang kakak tempati ini. Bahkan kakak sudah menjunjung pondok menjadi pondok yang dipercaya oleh para orang tua. Untuk itu pantas kalau hari ini Umi ingin menyampaikan nanti ada apresiasi bagi teman-teman yang itu menurut Pak asatidah ya, dengan upaya bagaimana orang tua, kemudian juga bagaimana ya anak itu dengan kejujuran yang menyampaikan, kita berikan apresiasi. Betul apa yang disampaikan oleh Ustaz apa? Gak ada pesantren yang seperti itu.
Boro-boro ngurusin yang mau libur apa udah, tapi kan kita pengen ke surga kita bareng-bareng nanti. Sukses kita bareng-bareng, bahagia kita bareng-bareng. Maka kita selamatkan ini anak pada saat anak berada di rumah yang tadinya sudah baik menjadi anak lepas semuanya. Tapi tidak sedikit juga banyak orang tua yang mengeluhkan, Umi kenapa liburnya 2 minggu Umi? Kenapa Mam? Anak yang main begini aja zikir Mam, main HP Umi. Oh iya, doakan Mah anak hilaf, doakan di semester depan. Mudah-mudahan anak tidak berubah. Gak mungkin anak selamanya tidak berubah. Gak kasihan sama orang tua, gak kasihan sama alma mater sekolah, saya bilang. Maka inilah hari ini Umi menyampaikan pada kakak-kakak yang belum memiliki kesadaran, ayolah sampai kapan kita membahagiakan orang tua, mumpung orang tua masih ada. Bilang orang tua, Umi senang bisa kalau anak itu sudah sholat, tak disuruh ngaji ya, apalagi puasa senang terus, kayak dikasih apa sama anak itu, apalagi nggak melawan sama orang tua. Masih ada anak yang melawan? Mungkin saja masih ada, karena hilang. Gak apa-apa hari ini, perbanyaklah istighfar, pulang yang akan datang harus tunjukkan lebih baik lagi. Karena manusia itu bukan setan yang setiap pulang itu membawa rasa kekesalan buat orang tua. Umi selalu menyampaikan, berikan kebahagiaan orang tua. Wajar orang namanya berbuat baik itu harus berkorban. Betul apa betul? Ya, harus ada pengorbanan, korban perasaan, korban dan seterusnya. Tadi kan Bapak bilang panjang lebarnya. Ya, apapun saya jalani aja di pondok pesantren, baik dan getirnya di pondok ini. Karena ujung-ujungnya ya, apa yang mungkin selama ini proses ini bla 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 bla, akhirnya kita akan sadar, oh iya benar ya. Umi pernah ya ngobrol sama anak yang keluaran dari Akmal Sabila, ya, sama kakak adik gitu ya. Gimana? Bener Umi, Mas Habib itu bener banget. Saya berasa banget Umi sekarang tuh merasanya kalau saya dijadwal kayak bisa jadi imam, saya suka kadang-kadang bicara, itu saya oh ya ternyata Akmala itu dari dulu Umi Mas Habib selalu mempus, pokoknya kamu harus gini, kamu harus bisa dan seterusnya. Nah ini artinya apa? Artinya kakak mungkin di sini nggak berasa sekarang. Kakak Zako udah melihat bicara di depan itu sudah menguasai loh, menguasai audien, ngomong apa aja dia sudah sangat enak. Karena apa? Karena dia sudah terlatih berada ya, belajar kultif dan seterusnya. Dan itu bisa jadi nanti Umi bangga keluar dari sini perguruan tinggi Kakak jadi ketua BEM, Kakak bisa menyuarakan, Kakak bisa mengharumkan nama pondok pesantren Akmal Sabila. Bukankah itu adalah bagian dari kebaikan kakak ya, yang itu insya Allah ya, kalau orang baik itu pasti ujungnya tuh bahagia. Kakak Zafar Umi tanya, yakin gak kamu bakal sukses? Yakin. Orang beriman itu harus memiliki kekuatan ya, kepercayaan, keyakinan yang kuat kepada Allah. Yakin kita sukses kalau kita dekat sama Allah. Yakin kita sukses kalau kita ridho, Allah ridho sama kita. Itu kuncinya. Maka apapun lontaran-lontaran yang kayak pondok pesantren, udah gak apa-apa orang bilang kayak apa, tapi yang penting saya yakin bahwa Allah akan mengabulkan cita-cita kita bersama. Maka hari ini ya, pada teman kakak-kakak semuanya Umi menyampaikan ya, mari kita bersama-sama untuk berjalan dalam sebuah kendaraan yang akan dinahkodai. Di sini ada Ustaz Habib, ada Umi, di sini ada Ustazah, ada Ustazah Alfa, ada Ustazah Ibna, Ustazah Nunung, ada Ustaz Jena, Ustaz Nur, ya, ada Ustaz Nova, ya, ada Ustaz Gida, ada Ustaz Akbar, banyak di sini. Yang kita ini, yang kami akan bersama-sama dalam satu, kalau kendaraan kapal, kita berada di tengah lautan, ya, kita semua. Kita bersama membawa pasukan. Pasukannya adalah para santri. Dan insya Allah kami berada di depan karena memang dari segi usia sudah tua.
kita semuanya para asatidah sudah lebih. Jadi mudah-mudahan kami kenceng nih, para asatidah termasuk Umi, mudah-mudahan lurus, nggak belok-belok, insya Allah. Ya, Umi insya Allah tidak akan menjerumuskan kakak semuanya. Yang ingin adalah diselamatkan dan keselamatan kita bersama. Maka ketika ombak badai di tengah lautan begitu sangat kencang, kakak semuanya, peganglah erat-erat, ya, apa yang kakak pegang ketika itu. Peganglah keimanan yang kuat, ya, bukan memegang ustadznya, bukan memegang temannya. Peganglah keyakinan, aku selamat dengan banyak berdoa, ya Allah, selamatkan aku dengan ombak yang begitu besar, dengan ada batu karang yang menghalangi perjalanan kita, dan kita insya Allah akan belajar proses untuk menuju, ya, istiqomah, belajar. Mudah-mudahan para asatidah di sini, ayo kita beristiqomah, ya, sehingga apapun badai, ombak di tengah jalan, ya, bagaimana kalau misalkan ada uminya yang misalkan tidak kuat, ya, kemudian saja tidak kuat, maka tidak ada nahkoda, tidak ada yang nyetir, ya, anak-anak ini, ya, akan terjadi adanya pengempasan atau juga kita akan terbawa arus. Nah ini teman-teman semuanya, ini sebuah pengalaman, ya, kemarin Umi ketika umroh itu, Umi bawa jamaah perempuan terutama yang Umi, aku pengen nyium Ka'bah. Kalau ada agak juga ada tantangan besar. Gimana caranya? Bismillah, kita niat karena Allah. Umi kan orang udah tua, ya, tapi tekadnya kuat. Enggak apa-apa. Umi gimana? Bismillah, yuk kita ikutin. Jadi ada yang pegang ini Umi, ada yang pegang ini, ada beberapa orang, ada 6 atau 7 orang, 8 orang. Bismillah. Kan kita kalau mau ke Ka'bah itu pastinya kita banyak, kita akan ke situ itu nyebrang jadi tidak yang ini pasti orang yang berseberangan lah, gitu kan, ya. Itu kan kita nggak boleh. Saya bilang pertama, kita kalau ke sana pertama kita niat sama Allah yang kuat. Ya Allah berikan, ya Allah kemudahan menuju Ka'bah. Ya Umi niat Bismillah, ya. Kemudian kita nggak boleh sama orang berada terus, nggak boleh. Itu jalan, kalau ada orang yang ini kita ikutin, ya. Bayangkan teman-teman, ya, yang namanya Ka'bah itu kan orang yang gede-gede itu, orang yang orang apa, ya. Nah, cuman Umi nggak divideokan karena nggak ada usaha tempat, nggak ada usaha tempat, jadi nggak ada yang mau videokan, ya. Itu alhamdulillah, ya, ada di situ ada anak, ibu, nenek, kakek yang saya bawa 4 orang itu pertama. Itu Masya Allah mudahkan. Jadi lama banget kata yang belakang, udah jangan lama-lama, udah jangan lama-lama, kata yang orang belakang, puas. Umi hanya kakinya nahan aja, karena Umi hanya gitu kan. Jadi menunjukkan ini yang itunya karena yang 4 orang itu, yang 4 orang gitu. Udah Umi, Masya Allah, udah saya bisa nyuka apa, udah ayo pulangnya, ya. Nanti ingat, kan nggak bisa bareng-bareng, ya. Silakan nanti ibu nanti, ya. Yang 4 orang lagi bisa masuk lagi. Ada yang satu kepental, ya, maksudnya. Tapi alhamdulillah kepental itu karena doanya saya pengen ada di rukun Yamani. Jadi kepentalnya di rukun Yamani karena pengen doa di sana. Ya kata saya alhamdulillah. Jadi teman-teman, keyakinan yang timbul dari diri kita, keyakinan pada Allah bahwa Allah akan mudahkan, ya, persoalan kesulitan apapun kita yakin pasti Allah akan mudahkan. Itu kekuatan itu yang akan menjadikan kita bisa segalanya. Baikku. Kakak jangan berpikir tidak mungkin. Para asatidah, apapun yang ada dalam keinginan kita, kemudian kita jangan bilang tidak mungkin. Nggak mungkin, jangan. Apalagi demikian juga anak-anak, jangan bilang tidak mungkin. Saya yakin pasti bisa. Apa yang saya lakukan? Yang pertama ikhtiar, itu ilmu hukumnya. Kemudian ilmu langitnya. Ya Allah, kita ketika tahajud, ya, banyak yang kita bisa sampaikan sama Allah. Kita jelaskan, ya Allah, aku tuh, ya Allah, kita ngomong apa sih? Berulang-ulang setiap malam kita begitu, sebulan 2 bulan pasti Allah berikan kepada kita. Kita yakin bahwa Allah itu Maha Kaya.
Kalau yang persoalannya susah menghafal, kenapa kita susah menghafal? Mesti kita dijauhi menghafal, kita malas, kenapa? Bukankah kata Allah itu ya, ketika kita ada tantangan, hadapi dengan berbagai macam upaya-upaya kita. Maka para santri akmal sabila harus dari santri yang kuat, santri yang tidak cengeng, betul kata Ustaz, yang tidak sedikit-dikit sakit hati, marah, sakit hati, dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang perlu kita bangun, adalah positive thinking, husnudon sesama, husnudon kepada juga para asatid-asatidnya, agar perjalanan kita lancar, ya. Kemudian untuk anak-anak sekalian, kenapa ya acara piotik itu didulukan di acara pertama? Ya, kalau ada program piotik untuk SMP, ya, itu kenapa didulukan di hari Rabu? Karena kita ingin sebelum anak ini berpikir, ya, anak itu ya berikanlah kebahagiaan, walaupun nanti di sana tetap anak itu belajar kita dalam lingkungan atau situasi yang ada di di lingkungan. Saya minta Ustaz Novan siap ya untuk bisa bagaimana nanti saya mohon para musik-musik untuk memberikan pembimbingan pada masuk di beberapa museum lab biologi, lab apa ya, anak diberikan tantangan dengan mengamati, meneliti, ya, boleh anak bertanya, kemudian anak mempresentasikan apa yang dihasilkan dari masing-masing kelompok. Kita sudah menyiapkan juga ya untuk riwut kirimkan kepada orang tua. Kita juga ada untuk acara dan mulai kegiatan ya jamaah kosor, kegiatan banyaklah gitu ya, yang itu adalah pendidikan edukasi. Dan kita juga ingin bahwa pondok pesantren itu tidak jadi mereka kalau masuk suatu saat teman-teman ya ke hotel itu udah paham lah. Di hotel itu ada berbintang ya. Saya bilang sama ayah bunda, jangan merasa sayang. Nanti saja kelas 3 saya jangan ayah. Setahun sekali ngasih kesenangan buat anak ya. Itu bagian dari pahala yang besar untuk ayah bunda. Jangan eman Allah balas itu. Karena kita bukan mau jalan-jalan yang kayak jalan-jalan sebentar, tapi kita akan dikemas dengan kegiatan keagamaan dan keilmu pengetahuan. Maka untuk anak-anakku yang tidak ikut, jangan mempengaruhi ya. Ini kelas 7, kelas 8 ya. Karena ini bukan acara kelas 9 semata-mata, tapi adalah lebih kepada kelas 7, 8, 9. Kita ingin diajak ya untuk bersama-sama kita bagaimana ya belajar. Afala yang dulu ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sudirat. Kita ingin belajar, meneliti, belajar di lapangan. Biasanya tiap hari di kelas, setelah kita belajar di dunia luar sambil kita ada refreshingnya ya. Karena itu mohon kiranya kakak-kakak semuanya ya yang ikut mengucapkan ya pada teman-teman, mohon manfaatkan betul apa yang nanti kegiatan berada di sana ya, dan mudah-mudahan ini menjadikan ya peningkatan ya untuk anak-anak ini dari segi baik pengetahuan ya atau juga yang lainnya ya. Dan juga kepada yang kebetulan tidak ikut, yang mohon kiranya nanti di sini juga ada para asatid ya yang kebetulan juga tidak berangkat ya, mohon kira-kira bisa dibimbing lah intinya. Dan mungkin ada tugas-tugas yang bisa diberikan ya kepada kakak-kakak yang tidak ikut ya, karena kegiatan itu adalah masuk kepada pembahasan dalam indikator di bidang IPA itu Ustazah Alfa ya. Apa yang akan dicapai itu nanti diberikan tugas untuk anak-anak yang berada di sini ya, sehingga kita tetap belajar ini ya, ada yang belajar di sini, ada juga yang di luar sana ya. Oleh karena itu kepada kakak semuanya kiranya ya hal-hal yang terkait dengan kegiatan dan program pondok ya, untuk bisa kita bersama-sama kita saling mensupport ya. Dan yang terakhir ya kepada kakak semuanya ya, kita kembali ke sini sudah 2 minggu ya di rumah ini, sudah seharusnya kita mempersiapkan kembali ya untuk energi kita, energi positif kita, agar kita bertempur, berperang menjadi pemenang
Fahimtum? Mau jadi pecundang atau pemenang? Kalau mau jadi pemenang, ya, pertama ya, luruskan niat yang kuat ingin jadi pemenang, ya. Yang kedua, barengi dengan semangat. Yang ketiga adalah doanya yang kuat. Pasti kalian akan jadi pemenang. Ya. Untuk kegiatan-kegiatan pondok ya, insya Allah lah ya, kakak semuanya ya tidak akan asing lagi bagi kakak yang sudah di rumah terbiasa. Tapi jangan sampai setelah libur ya, apalagi tadi pagi hujan rintik-rintik ya, Kamis 2:30 belum ada yang bangun tuh. Memang hujannya rintik-rintik lumayan ya tadi malam itu ya, apalagi udah capek beres-beres kali kayaknya. Mudah-mudahan di malam ini dan seterusnya, ayo kita jaga di sepertiga malam ini untuk bersama-sama kita minta sama Allah yang kuat. Ngantuk-ngantuk, capek-capek adalah, tapi itulah pengorbanan kita yang ingin dipersembahkan buat diri kita, buat orang tua, ya wabil khusus buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian ya untuk kakak semuanya. Sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya buat kakak-kakak semuanya yang insya Allah membanggakan alma mater ya, tetap berjuang di mana saja berada untuk meningkatkan kualitas diri kita bersama. Dan juga ucapan terima kasih sekali lagi kepada semua ya, keluarga besar Akmal Sabila ya, para asatidah yang sudah selalu memberikan doa-doa untuk anak-anak kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.